Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Baik, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, kepada ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apakah ada dari teman-teman Anda yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Kalau sebelum itu Ibu ambil absen juga ya. Ibu. Amrianus Sakekle, Hadir, Bu. Etni Daisy Herawati Purba, Hadir, Bu. Hatari Hanimilia, Hadir, Bu. Zelvia Endah Putri, Hadir, Bu. Rizky Damayanti. Hadir, Bu. Rizky pindah tempat duduk, jangan duduk sama cowok ya. Oke, sekarang Leni Yanti Waruwu, Hadir, Bu. Eza Ramadhani, Hadir, Bu. Nadia Oktafonika, Hadir, Bu. Ricardo Doni Samaruro. Hadir, Bu. Oke, berarti semuanya hadir ya. Ibu. Oke, siapa yang tahu pembelajaran hari ini? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya, pembelajaran hari ini adalah membahas tentang, sebelum kita masuk, siapa yang tahu tanggal hari ini? Tanggal 6, Bu. Oke, sekarang tanggal 6 bulan 5 2020 hari Rabu, Bu. Rabu. Ya, kita sekarang membahas tentang gerak lurus. Sebelum kita membahas gerak lurus, sebelumnya Ananda semua sudah mempelajari gerak sebelumnya. Apa itu gerak? Ananda tahu apa itu gerak? Oke, saudara Hatari, apa itu gerak? Oh ya, betul. Dan apa itu macam-macam gerak? Ya, siapa? Ricardo. Oke. Ya, macam-macam gerak itu ya. Sekarang macam-macam gerak itu kita membahas tentang gerak lurus. Siapa yang tahu apa itu gerak lurus? Oke. Sebelum itu Ibu kasih contoh, misalnya pada saat kita duduk, apakah itu disebut bergerak? Tidak, Bu. Ataupun pada saat kita berada di dalam sebuah mobil dengan dia berjalan, apa itu disebut gerak? Oke, saudara. Oh ya, betul jawabannya. Selanjutnya Ibu contohkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mobil berjalan, atau kita berjalan, ataupun sepeda berjalan. Benda tersebut memiliki lintasan. Lintasan tersebut adalah lintasan lurus. Sekarang kita apa itu pengertian gerak lurus? Oke, gerak lurus di sini adalah suatu benda yang bergerak lintasannya lurus. Catat ya apa itu gerak lurus. Ya, Bu. Ataupun sebelum kita gerak lurus, misalnya Ibu kasih contoh apa itu jarak. Sebelum itu kita tahu apa tujuan pembelajaran hari ini, yaitu apa itu jarak, dan apa itu gerak lurus, apa itu tujuan hari ini ya, catat ya. Terus apa itu GLB, apa itu GLBB, grafik terhadap kecepatan terhadap waktu GLB, dan grafik kecepatan terhadap waktu pada GLBB. Itu tujuan hari ini. Oke. Terus Ananda kan udah tahu apa itu gerak tadi kan, gerak lurus. Sekarang Ibu gerak lurus, kita membahas tentang gerak lurus. Sebelum itu Ibu, apa itu jarak? Misalnya Ibu kasih contoh Leni, Ibu kasih contoh jarak ya, misalnya bentar. Ya, oke. Misalnya Leni berjalan, sejauh apa Leni berjalan? Itu adalah jarak. Kalau misalnya Ibu suruh Leni berjalan ke arah kanan, itu disebut perpindahan. Itu adalah apa itu jarak dan apa itu perpindahan. Selanjutnya Ibu membahas tentang kelajuan. Kelajuan yaitu menyatakan
sistematisnya V sama dengan seberapa jauh per waktu. S per waktu. S ini seberapa jauh ini berjalan, dan T ini waktu. Kemudian kecepatan. Apakah ada ananda yang tahu apa itu kecepatan? Nggak tahu Bu. Oke, kecepatan itu adalah perpindahan suatu benda terhadap waktu. Kecepatan atau rumus sistematisnya ada V sama dengan S per T, di mana V itu kecepatan, S itu perpindahan, T itu waktu. Dalam kecepatan ada kecepatan sesaat, ada kecepatan rata-rata. Siapa yang tahu apa itu kecepatan sesaat? Siapa yang tahu kecepatan sesaat? Nggak tahu Bu. Oke, kecepatan sesaat adalah kecepatan pada saat detik tertentu. Misalnya kecepatan saat ya. Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat itu atau V sama dengan dr per dt. Posisi yaitu turunan posisi terhadap waktu. R ini adalah posisi. Tidak paham, catat ya, apa itu kelajuan, kecepatan sesaat. Ya, Bu. Sekarang Ibu masuk dengan kecepatan rata-rata. Siapa yang tahu apa itu kecepatan rata-rata? Nggak tahu Bu. Kecepatan rata itu adalah kecepatan selang waktu tertentu. Itu atau rumus sistematisnya adalah V delta R per delta T. Atau bisa juga R2 dikurang R1 per T2 dikurang T1. Nah, ini apa itu kelajuan, kecepatan sesaat, dan kecepatan rata-rata. Selanjutnya yaitu kita membahas gerak lurus. Gerak lurus itu terbagi atas beberapa: gerak lurus beraturan, berubah beraturan, dan gerak lurus beraturan. Atau maaf, sebelumnya gerak itu ada beberapa macam, itu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Pertama kita membahas tentang gerak lurus beraturan. Siapa yang tahu apa itu gerak lurus beraturan? Nggak tahu Bu. Atau misalnya nomor 1 dulu kan, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB. Siapa yang tahu apa itu GLB? Gerak lurus beraturan. Pengertiannya, iya, Ibu udah tahu juga itu gerak lurus beraturan itu. Kan Ibu udah tulis pengertiannya. Nggak tahu Bu. Nah, gerak lurus beraturan ini adalah gerak suatu benda dengan gerak lurus dengan kecepatan yang konstan. Nah, ini gerak lurus beraturan, gerak satu benda dengan gerak lurus dengan kecepatan yang konstan, atau V-nya konstan. V konstan. Berarti GLB itu kecepatannya konstan. Tahu? Tolong dicatat ya Anda semua. Iya, Ngerti? Bu. Ngerti? Udah Bu. Atau kecepatannya itu tetap konstan, ini bisa juga dibilang tetap. Nah, oke. Atau rumusnya adalah V S per T, di mana V itu kecepatan, S itu perpindahan, T itu waktu. Oke? Ada yang ditanyakan tentang rumus ini? Nggak ada Bu. Itu adalah rumusnya atau secara atau kita mencari jaraknya. Bukan, ini jarak ini.
jarak ya. Apakah yang tahu apa itu? Misalnya kita cari S. S ini bisa kan S ada kelajuan, ada perpindahan. Di sini bisa rumusnya V ini kan 2 kan. Nah, berarti bisa juga S ini adalah jarak atau S ini adalah perpindahan. T adalah waktu. V adalah kecepatan. Oke. Itu dicatat ya. Siapa yang pikir hari ini? Oke. Itu GLB. Sekarang kita grafik GLB lagi. Kan tadi grafiknya terhadap waktu. P, P. Kan P-nya tadi konstan. Maka misalnya waktunya 1. Nah, pasti P-nya konstan. Misalnya jaraknya 10, P-nya tetap konstan. Misalnya T, maka V-nya tetap konstan. Nah, ini grafik V kecepatan terhadap waktu. Nah, apakah yang ditanyakan tentang grafik ini atau yang di sini jarak? Oke. Atau tadi S kan bisa jarak. Kan kalau dalam soal ada perpindahan, nah itu berarti pakai S perpindahan. Kalau pakai S jarak berarti tadi S, kalau misal kayak gini S-nya jarak. Oke, Anda semua. Dan yang ditanyakan tentang GLB, gerak lurus beraturan. Oke, kalau tidak ada, kita masuk GLBB. Kalau contoh soal nanti pas di akhir ya. Bu. Udah dicatat ini Anda semua. Sudah, Bu. Oke, sekarang kita membahas GLBB. Yang kedua. Siapa yang tahu itu GLBB? Gerak lurus berubah bergerak. Itu GLBB. Siapa yang tahu apa pengertian GLBB? Nggak ada, Bu. GLBB itu gerak lurus berubah beraturan, gerak suatu benda dengan lintasan lurus dengan kecepatan berubah sedangkan percepatan konstan. Percepatan konstan. Nah, ini pengertian GLB, gerak suatu benda dengan lintasan lurus dengan kecepatan berubah sedangkan percepatannya konstan atau A-nya konstan. Oke, ini ada yang ditanyakan dengan pengertian GLBB? Oke, kalau tidak ada, misalnya GLBB beda dengan GLB. Kalau GLB tadi kan
kecepatannya yang konstan. Kalau GLBB percepatannya yang konstan. Oke, misalnya rumusnya itu VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Ini rumus GLBB. Ada juga misalnya dilihat dari grafiknya. Tadi kan ada juga grafik tentang kecepatan terhadap waktu. Nah, ini gerak terus berubah benturannya. Misalnya kalau GLBB yang itunya V-nya itu ya berubah-ubah, sedangkan GLB tadi kan tidak berubah, lurus aja kan. Nah, Ya, Bu. terus percepatannya. Kalau ini grafiknya. Nah, misalnya gini. Itu grafik kecepatan terhadap waktu tentang GLBB. Di sini kadang-kadang ada juga T, itu rumus ini T sama dengan PT dikali V0 per A. Kalau sedang kita lihat dari grafik, misalnya ini V0, kita bisa ambil rumus atau jarak. Kita rumus jaraknya. Oke, jarak itu rumusnya S setengah V0 ditambah VT kali T. Nah, kita bisa juga kita bikin yang ini setengah V0 ditambah VT nya, kan udah tahu ini, kita masukkan V0 dikali AT dikali T, atau S sama dengan V0 kali T ditambah 1/2 A dikali T kuadrat. Soalnya kita pindah luas ataupun kita kali ke dalam T nya. Ada yang ditanyakan tentang GLBB? Nggak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada kita masuk. Serius tidak ada, udah dicatat ini semua. Udah, Bu. Kalau tidak ada kita ada yang ditanyakan tentang gerak lurus berubah beraturan. Nggak ada, Bu. Udah dicatat. Udah, Bu. Nah, sekarang Ibu masuk dengan contoh soal ya. Siapa yang piket hari ini? Ya. Oke. Tulis soalnya ya, contoh soal. Yang pertama, seorang pengendara sepeda catat soalnya anak semua. Ya, Bu. Bersepeda selama 2,5 jam. 2,5 jam sepanjang lintasan lurus sepanjang lintasan lurus, berapa jarak yang ditempuh? Berapa jarak
Berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatan kecepatannya sebesar 18 kilometer per jam. Oke, kita kerjain sama-sama ya. Ya, Bu. Misalnya penyelesaian kita bikin diketahui. Nah, apa yang diketahui ini? Kan soalnya ini seorang pengendara sepeda bersepeda selama 2,5 jam. Itu apa? T. T sama dengan 2,5 jam. Terus apa yang lagi diketahuinya? Sepanjang lintasan lurus. Berarti tak lurus kan? Berapa jarak yang ditempuh jika yang ditanya jarak. Yang ditempuh jika diketahui kecepatannya. Kecepatan itu tadi apa? V. Oke, betul. Betul, Ananda Amri. Berapa V-nya? Ini 18 kilometer per jam. Ditanya apa ditanya tadi Ananda semua? Yang ditanya berapa jarak? Jarak tadi apa? S. Ya, betul. Saudara itu Ricardo jawab lagi, kita jawab ya. Kita jawab sama-sama. Rumusnya tadi, misalnya rumusnya tadi kan V S per T. Misal kita tanya S. Kalau kita tanya S sama dengan V dikali T. Kan S kita pindah di sini. S sama dengan V dikali T. Siapa yang tahu V tadi? Sudah diketahui V-nya 18 km per jam. 18 km per jam. Dikali T, T-nya 2,5 jam. dikali 2,5 jam. Berapa? 18 dikali 2,5. 2,5 berapa? Anda semua, siapa yang tahu? Nggak tahu, Bu. 45. Kan jam bisa itu kilometer per jam dikali jam kan bisa dihapus ininya menjadi kilometer. Jadi jaraknya 45 kilometer. Oke. Terus itu jarak. Ya, misalnya Ibu kasih soal yang kedua. Misalnya seorang pengendara sepeda bersepeda selama 2 jam. 2 jam. Nah, terus jarak yang ditempuh adalah 10 km. Yang ditanya berapa kecepatan seseorang tersebut mengendarai sepeda.
tahu? Siapa yang tahu tentang ini? Siapa yang tahu? Enggak tahu, Bu. Ibu kasih bonus. Oke, kalau tidak tahu kita bahas sama-sama lagi. Ini berarti tentang kita penyelesaian dulu. Penyelesaian. Diketahuinya, siapa yang tahu diketahui seorang pengendara sepeda bersepeda selama 2 jam. Itu apa tadi? Apa itu tadi? Selama 2 jam ini apa? Siapa yang tahu? Enggak tahu, Bu. Ini adalah T. T-nya 2 jam. Terus jarak yang ditempuh. Jarak tadi apa? S. Betul, saudari Nadia, S. Berapa S-nya Nadia? Ah ya, 10 km. Kan udah diketahui. Nah, sekarang yang ditanya apa Ananda semua? Kecepatan. Iya, yang ditanya adalah V, kecepatan. Nah, rumus kecepatan tadi apa? V sama dengan S per T. Kan? Ananda udah tahu S-nya, udah tahu berapa S-nya? 10 km. 10 km. Per T-nya? 2 jam. 2 jam. Berapa? 10 dibagi 2? 5 Berarti 5 km per jam. Oke, berarti udah paham soal ini. Ada yang ditanya tentang soal pertama dan soal kedua? Enggak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu masuk ini contoh GLB kan, contoh GLB. Sekarang Ibu masuk dengan contoh GLBB. Siapa yang pikir hari ini? Ya, Ananda, siapa yang pikir hari ini? Bagus ya. Oke, sekarang kita masuk contoh soal GLBB. Yang soal tadi kan 1, 2, sekarang soal nomor 3. Oke. Bentar, Ibu. Tinta spidol Ibu habis. Ada yang bawa tinta spidol? Enggak ada, Bu. Soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap dengan percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Titik kecepatan dan jarak yang ditempuh benda setelah
kita penyelesaian. Ada yang tahu yang ngerjain soal ini? Nggak tahu Bu. Kalau nggak tahu lihat ibu ngerjain ya. Penyelesaian kita kerjain sama-sama. Diketahuinya apa Anda semua? 4. Percepatan. Percepatan tadi apa? A-nya berapa? 4 meter per sekon kuadrat. Oke. Terus kecepatan jarak yang ditempuh benda selama 5 sekon atau 5 detik. Apa itu? Waktu Ya, waktu itu T. Berapa? 5 sekon. Oke, 5 sekon. Ditanyanya adalah apa? Sebuah benda bergerak dengan kecepatan tetap, kecepatan dan jarak yang ditempuh benda setelah 5 sekon berturut-turut berapa? VT. VT atau S atau jarak. Dan ditanya jarak di sini. Soal jarak belum diketahui S. Jawab. Oke, kita jawab sama-sama. Sebelum kita mencari jarak, kita harus mencari VT-nya dulu. Apa rumus VT-nya tadi? Anda semua? Kan ibu udah apa tadi? Oh ya, betul. Saudara Amri. Amri sekarang aktif ya, bagus. Ibu suka kepada saudara Amri. VT tadi V0 DA dikali T. V0 nya ada juga diketahui V0 nya sama dengan 0 ya. Soalnya tidak diketahui maka V0 ada sama dengan 0. Oke. Kita masukin V0 nya berapa? 0. 0 ditambah A nya berapa? 4 meter 4 meter per sekon Sekon kuadrat kuadrat. dikali T nya berapa? 5 sekon. 4 kali 5 berapa? 20 meter per sekon. Ini adalah VT-nya. Kita sekarang yang ditanya adalah S atau jarak. Rumus S tadi adalah S sama dengan, siapa yang tahu rumus S? Nggak tahu Bu. V0 dikali T ditambah 1/2 dikali A kali T. Nah, ya kan udah tahu kan? T A T kuadrat. Di rumusnya. V0 nya berapa? 0. T-nya? T-nya? T-nya 5. 5 ditambah 1/2. A-nya berapa? 4. 4 meter per sekon. Per sekon kuadrat dikali T. T-nya berapa? 5. Nah, 0 kali 5 0. 0 setengah dulu. 4 dikali 5 belum 4 meter per sekon kuadrat. 5 dikali 5 25. oke, berarti kita ini udah 0, berarti setengah. 4 dikali 25 100. oke, 4 kali 5 100. Nah, setengah dari 100 berapa? 50. Oke, 50. Di sini tadi kan S-nya sekon, berarti sekon udah habis ya. Sekon di sini udah habis, berarti tinggal meter lagi. Berarti jaraknya 50 meter. Jadi kecepatan dengan yang ditempuh benda setelah 5 sekon berubah adalah 20 meter per sekon dan 50 meter. Di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada Bu. Kalau tidak ada, udah dicatat soal ini. Udah Bu. Oke, kalau tidak ada, ibu akhiri atau ibu nanti ibu share di WA ya, untuk tugas di rumah. Soal tentang GLB dengan GLBB. Sebelum itu, siapa yang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini?
Oh, oke. Ya, Ibu Azza yang menyimpulkan gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus. GLB adalah dengan kecepatan gerak lurus dengan kecepatannya yang konstan. Kalau GLBB percepatannya yang konstan. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan dari Ananda semua, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.